Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi TKB tentang data analitik atau analitik data atau data science. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis adalah analisis data pendapat dari bla bla bla. Nah, ini untuk gampang menghafalnya, teman-teman lihat ya, dia harus merumuskan hipotesis, ini kan, terus memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jadi merumuskan hipotesis dan memberi bantuan dan tema pada hipotesis. Nah, ini adalah teman-teman bisa langsung hafalin aja, itu adalah pendapat dari si Taylor. Itu ya, jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Alisa mempunyai 2 anak dan salah satunya adalah perempuan. Berapa peluang bahwa anak yang lain juga perempuan? Nah, ini teori peluang ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau teori peluang itu pasti ada unsur gagal dan untung gitu, kayak teman-teman misalnya bikin apa ya, masang lotre lah, masang lotre atau ya kayak permain games, money game kayak gitu kan, berarti kan ada peluang untung dan rugi kayak gitu. Nah, begitu juga untuk yang peluang. Nah, peluang ini kan katanya dia punya 2 anak. Ya kan, anaknya ada 2, kemudian salah satunya perempuan. Berarti yang udah pasti itu adalah perempuan. Nah, anak yang pertama ini siapa sih gitu. Gitu kan. Jadi sininya udah perempuan, sementara yang anak keduanya belum tahu. Ya kan? Nah, kita lihat karena dia ada punya 2 anak, kita lihat peluang untuk memiliki 2 anak itu adalah yang pertama perempuan dua-duanya, ya kan? Atau laki-laki dua-duanya, kemudian laki dan perempuan, kemudian dan perempuan dan laki-laki. Itu adalah kombinasi dia untuk mendapatkan anak. Gitu ya. Jadi kombinasi pertama dia punya anak perempuan dua-duanya, laki-laki dua-duanya, laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang anak yang pertamanya dia sendiri adalah perempuan kan. Nah, otomatis yang laki-laki sama laki-laki ini kan otomatis udah pasti nggak ada, ya kan? Karena kalau yang pertama, anak pertama itu adalah perempuan, ini kan pasti berlaku semua nih, ini, ya kan? Sekarang tinggal anaknya ini perempuan lagi atau laki-laki, gitu kan? Nah, untuk mencari peluangnya, ya udah gampang aja. Caranya adalah
satu laki-laki ataupun satu perempuan dibagi dengan berapa macam kemungkinan. Jadi ini kan ada 1, 2, dan 3. Itu kan jadi 1/3. Nah, 1/3 itu berapa? 1/3 itu adalah 0,333. Selanjutnya, beberapa yang termasuk ke dalam teknik analisis data secara deskriptif, misalnya menyajikan data ke dalam bentuk kecuali bla bla bla. Ya kan? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, istilahnya itu adalah deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu sendiri adalah sesuai dengan namanya, yaitu kita menggambarkan atau memaparkan sesuatu yang kita dapatkan. Misalnya dari hasil survei atau dari hasil penelitian dan lain sebagainya. Kayak gitu kan. Nah, cara memaparkan atau menampilkannya itu bisa dengan cara grafik, bisa presentasi, bisa dalam bentuk tabel, bisa bentuk frekuensi. Sedangkan perkiraan ini enggak ya. Ini kan yang katanya yang bukan atau kecuali. Karena perkiraan ini bukan statistik deskriptif, tapi ini adalah masuk ke statistik inferensia. Nanti akan kita bahas di soal berikutnya. Kemudian, teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Nah, ini kelanjutan soal yang tadi ya. Membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngomong tentang statistik deskriptif ya. Jadi, bagaimana memaparkan data. Jadi, dengan menyampaikan dalam bentuk tabel, kurva, kayak gitu. Atau misalnya teman-teman ingin mencari mean, median, modus, atau interkuartilnya. Nah, itu bagian dari statistik deskriptif. Yang satu lagi yaitu statistik inferensia. Nah, ini versi yang lebih advance dan ini lebih banyak dipakai untuk penelitian ya. Jadi, kalau teman-teman pernah melihat metode kuantitatif teman-teman waktu lulus kuliah dulu, waktu bikin tugas akhir, itu kan kita mencari H0, H1. Jadi kayak hipotesis gitu kan. Tolak H0 atau tolak H1 misal kayak gitu kan. Nah, itu adalah statistik inferensia. Nah, jadi dengan menggunakan statistik inferensia itu nantinya kita bisa membuat kesimpulan secara umum atau mengeneralisir gitu dari hasil data yang kita olah, kemudian kita buat kesimpulan. Gitu. Nah, jadi dari sini yang paling benar itu adalah jawabannya adalah yang benar yaitu analisis inferensia. Kemudian, sebuah roda rule mempunyai 38 slot. Nah, ini ya, roda rule itu teman-teman tahu kan, roda rule yang orang buat apa ya, bulatnya kayak orang menjudi gitu kan. Di sini terus di sini ada panah, ya kan. Terus ini diputar gitu kan, diputar. Gitu. Nah, katanya terdiri dari 18 merah. Jadi dia mungkin kayak ada garis-garis gitu kan. Ada garis-garis gitu kan. Garis jadi 18 merah, kemudian 18 hitam dan 2 hijau. Kemudian Anda memainkan 5 pertandingan. Nah, ini kan katanya 5 kali pertandingan selalu bertaruh merah. Ya kan, selalu nampilnya merah. Itu nggak pernah bertaruh warna yang lain. Nah, berapa peluang teman-teman mendapatkan kemenangan di seluruh pertandingan? Nah, ini kan masih teori peluang ya. Nah, caranya teman-teman ambil yang merah ini, 18. Di sini ya. Ini 18. Kemudian total dari seluruh slot. Total dari seluruh slot itu ada 38. Ya kan? Terus teman-teman mainnya berapa kali? Mainnya ada 5 kali. Ya udah langsung aja 18 bagi 38 dikali 5. Jadi jawabannya adalah yang benar B 0,0238. Nomor selanjutnya, kegiatan yang menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu dinamakan bla bla bla. Kegiatan, ingat ya, kegiatan. Ya, jadi ini sebuah aktivitas. Aktivitas menggambarkan jawaban responden. Nah, kalau yang disebut dengan aktivitas, berarti maksudnya apa? Kalau diagram ini bukan aktivitas, tapi ini adalah bentuk. Bentuk gambaran respondennya itu salah satunya diagram. Quotation itu cara menggambarkannya juga. Sedangkan evaluasi itu adalah proses
atau kegiatan juga, tapi itu bukan menggambarkan jawaban responden, tapi bagaimana mengolah atau menilai dari hasil yang disampaikan oleh responden. Sementara sorting ini adalah menyaring gitu, menyaring jawaban responden mana yang valid, mana yang enggak. Nah, yang benar itu adalah jawabannya ini ya, tabulasi. Jadi tabulasi itu adalah kegiatan menggambarkan jawaban responden. Jadi aktivitasnya itu adalah tabulasi. Kemudian, nah ini Jerboragas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut, kecuali bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa cek aja tentang uh, data analitik teori oleh Jerboragas. Jadi inti yang disampaikan oleh Jerboragas itu adalah yang pertama tabulasi data, ini benar. Kemudian analisis data untuk tujuan testing hipotesis, ini benar. Kemudian penyimpulan data, ini benar. Kemudian analisis data untuk tujuan data dalam penarikan kesimpulan, ini benar. Nah, yang nggak benar itu adalah yang ini ya, full control. Ini nggak ada disampaikan oleh teorinya si Jerboragas ini. Soal selanjutnya, termasuk ke dalam kegiatan tabulasi, antara lain memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Contohnya, bla bla bla. Jadi kita disuruh mencari mana si item-item yang bisa diberi skor, gitu kan? Contohnya apa? Nah, coba kita lihat jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu nggak pernah dikasih skor karena mau seluruh respondennya itu laki-laki semua atau perempuan semua, itu tidak akan memberikan skor tertentu. Kemudian kemudian gelar. Jadi mau orangnya itu tamatan SMA ataupun sarjana kayak gitu, itu tidak ada memberikan skor tertentu. Kemudian proses sirkulasi juga tidak. Tingkat pendidikan itu juga enggak ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA gitu atau sarjana ataupun doktor atau master itu enggak ada. Tapi yang paling benar itu adalah angket bentuk pilihan ganda. Jadi pada saat kita memberikan kuesioner kepada orang, kepada responden, nanti respondennya akan memilih jawaban A, B, C, D, E kayak itu atau 1 2 3 4 5. Nah, itulah yang akan diberikan scoring. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.